Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini saya kedatangan receiver Next Parabola dengan kendala mati total ya. Kita akan coba seperti apa ya. Kita akan coba hidupkan dan ternyata memang tidak ada muncul indikator apapun, dan di sini untuk saklar juga udah posisi on ya. Kita akan bongkar. Oke, biasanya kalau mati total ya terkendalanya pada power supply-nya. Jadi kita akan coba cek dulu untuk tegangan power supply. Di sini ada 4 kabel, salah satunya ground, dan di sini untuk tegangan 5 volt, kemudian untuk polaritas 15 dan 20 volt ya. Kita akan cek dulu untuk tegangannya. Baik, di sini kita akan cek untuk tegangan 5 volt ya. Di sini untuk ground-nya yang ini untuk 5 volt, dan ternyata ada ya naik turun. Kemudian untuk 15, oke, sama, jadi ini tidak keluar tegangan ya. Berarti kita akan cek dulu ya, ini untuk ke mainboardnya kita cabut, apakah tegangannya muncul. Kita akan cek yang 5 volt dulu. Nah, ternyata tegangan 5,2 volt, artinya normal ketika dilepas ya, ini untuk ke mainboardnya. Kemudian yang 15 volt, ada yang 14,3, kemudian yang 20 ada ya 19. Baik, berarti ini ada permasalahan ke mainboard. Berarti yang masalahnya power supply-nya bagus, namun di sini untuk mainboardnya ada masalah. Jadi langkah yang saya akan lakukan adalah melepas dulu satu-satu ya. Yang ini ground, yang ini 5 volt, ini 15 dan ini 20. Berarti ini untuk 5 volt untuk mainboard untuk menghidupkan semuanya. Kalau ini untuk polaritas ya, untuk 15 dan 20 volt. Kita akan coba lepas dulu satu-satu, lalu dicoba apakah tegangan masih drop. Kita coba yang 20 dulu ya, yang paling pinggir dilepas. Oke, nah sudah lepas. Kita masukkan lagi. Nah, ini sudah lepas ya. Salah satunya kita akan ukur kembali yang power supply-nya nih. Oke. Yang 5 voltnya udah. Nih yang 5 voltnya ternyata masih tetap ya. Kemudian selanjutnya yang polaritas 15 volt kita lepas juga. Jadi kita akan melihat apakah ini mainboardnya yang rusak atau polaritasnya ya. Nih yang 15 sama 20 udah dilepas, jadi tinggal ground sama 5 volt ya. Kita akan cek apakah tegangan ada, dan sepertinya ada ya, ada derik. Kita akan coba. Nah, 5 volt keluar, kita lihat. Oke, dan ternyata di sini muncul ya. Namun di sini kan polaritasnya tidak dipasang, nanti tidak akan ada sinyal meskipun tampil ya. Oke, kita akan coba masukkan lagi ya satu-satu, mulai dari yang ini yang 20. Dimasukkan. Nih yang 20 dimasukkan. Berarti amannya yang 20. Kemungkinan ini nih yang jadi masalah. Kita akan coba masukkan yang oke, ternyata ini short di posisi ini ya, posisi polaritas 15 volt. Oke, ternyata short yang 15 volt. Kita akan coba pakai continuity tester. Apakah buzzer berbunyi ya, short, karena barusan ya ketika disambungkan yang 15 volt itu short. Oke, ternyata tidak ya. Jadi ketika dicek menggunakan continuity tester ini tidak terdeteksi adanya short, namun ketika dikasih tegangan maka tegangan tersebut akan short. Jadi kita untuk mencari penyakitnya kita akan kasih tegangan dengan arus tinggi ya, agar di sini ketika ada yang short kita kan susah kan melihatnya, di sini ada yang short yang tidaknya. Jadi kita akan berikan tegangan
15 volt, namun di sini untuk arusnya dinaikkan ya. Ini sudah saya siapkan tegangan 15 volt ya, dan ini untuk groundnya sudah disatukan ke sini. Kemudian kita akan tempelkan 15 volt ke sini ya, karena di sini untuk jalurnya ke sini ke bagian bagian polaritas ya. Kita akan cek. Baik, perhatikan ya. Di sini kita akan tempelkan ke sini. Nah. Oke, ada. Oke, ternyata ini ya, dioda ini. Nah, ternyata dioda ini. Dioda ini sepertinya short. Barusan terlihat berasap dan juga panas hingga akhirnya lepas ya. Tuh. Jadi seperti itu cara mengeceknya ya. Kemudian oke, karena ini sudah agak rusak, jadi kita harus melepas dan kita akan menggantinya ya. Ini M7. Dioda ini sama seperti 1N4007 ya. Kemudian kita akan cek karena ini dioda sudah dilepas ya. Kita akan cek apakah di sini terjadi short. Ini maksudnya tadi bukan short ya, putus karena ini sudah tidak kuat, ini tidak kuat, sudah diganti. Kemudian ini sepertinya putus ya, karena mungkin di sini ada yang short. Kita akan coba menggunakan continuity tester. Apakah benar? Karena ini kan jalurnya 15 volt melalui dioda ini, kemudian masuk lagi ke sini 15 volt, lalu disampaikan ke sini. Apakah ini short? Kita akan coba menggunakan continuity tester ya. Nah, dan ternyata short. Kita akan shortkan dari sini ya, kasih tegangan 15 volt yang dari sini ya. Kita akan coba di mana ini letak shortnya. Baik, kita akan langsung kasih tegangan dari sini. Wow, dan ternyata di sini ya, ini kapasitor ini yang short. Oke, sudah shortnya sudah putus ya. Jadi yang shortnya ini kapasitor yang menuju ke LNB. Ini kita akan buang saja. Baik, untuk penggantian sudah selesai. Saatnya kita akan hidupkan ya. Nah, sudah dicolokkan, namun di sini untuk soketnya belum disambungkan. Kita akan colokkan dan kita akan lihat. Oke, sekarang sudah menyala ya, on. Dan di sini untuk semuanya sudah disambungkan ya. Dan ini bagian yang diperbaiki barusan. Di sini LNB sudah disambungkan dan juga sudah disambungkan ke televisi. Mari kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Kita akan coba pindahkan ke channel lain. Nah, sudah muncul ya. Jadi perbaikan receiver Nex Parabola yang kita perbaiki barusan ini sudah berhasil ya, dan sudah bisa menampilkan channel. Oke, jadi seperti itu ya cara memperbaiki receiver Nex Parabola yang mati total. Karena tadi dicoba ini kena ya, karena ada short kapasitor, jadi ini juga kena, ini diganti ya, karena di sini yang shortnya ya. Jadi sekarang sudah selesai dan kita akan tutup. Karena barusan sudah dicoba ya, untuk siaran juga sudah muncul, artinya perbaikan yang kita lakukan ini berhasil ya.